Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur, masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah, sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampaikan bagaimana warna kulit beliau, bagaimana tinggi badan beliau, bagaimana postur tubuh beliau dan juga sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah SAW. Di antara kedua pundak beliau ada tanda kenabian. Dan pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan ketiga, pembahasan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ilmihi fid dharaini amin. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pembahasan sebelumnya penulis membahas secara umum fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibahas secara umum dahulu, bagaimana tubuh beliau secara umum, kulit beliau secara umum, rambut beliau secara umum juga sudah dibahas di pembahasan yang dahulu, yang pertama. Nah, kemudian setelah membahas tersebut, penulis kemudian mentafsil, memperinci fisik-fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari rambut beliau, ya. Kemudian diperinci lagi, ya, bagaimana wajah beliau dan seterusnya. Nah, di sini rincian yang pertama adalah rincian tentang rambut beliau. Rincian tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan, haddatsana Ali bin Hujr, akhbarana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik. Dengan sanad beliau dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat atau khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, kana sya'ru Rasulillah, adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi, mencapai separuh dari telinga beliau. Ini hadis yang pertama. Ya, ini hadis yang pertama. Jadi
rambut beliau mencapai setengah dari telinga beliau. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Hanad ibnu Sari akhbarana Abdurrahman ibnu Abi Zinad an Hisham ibni Urwah an abihi, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah, ya, dari bapaknya Urwah. Urwah itu siapa? Urwah bin Zubair, ya, Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair anaknya Zubair bin Awam. An Abi, dari bapaknya. An Aisyah, dari Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kuntu aghtasilu, aku dahulu mandi, kata Bunda Aisyah, aku dahulu mandi. Kuntu aghtasilu ana, dahulu aku mandi, pernah mandi. Wa Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ina'in wahidin, dari satu wadah. Maksudnya mandinya mengambil dari satu tempat. Kalau diistilahkan di kita ya masih satu tong gitu ya, masih satu tempat untuk mengambil airnya. Jadi tempat airnya cuma satu, dibuat mandi orang berdua. Dan di sini ada faedah bahwasanya Rasulullah SAW begitu menghormati wanita, dan juga keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga yang romantis gitu ya. Jadi bahkan mandi pun berdua gitu. Padahal Rasulullah SAW ketika itu sudah berumur. Jadi salah kalau pemahaman kita, napa wis tua ya wis gak usah macam-macam gitu nggih. Salah, malah Rasulullah SAW itu makin berumur itu makin romantis. Bahkan Rasulullah mau meninggal, mau wafat, itu masih sempat beliau rebahan di pangkuannya Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi itu bukan aib ya. Wa kana lahu sya'run, dan beliau memiliki rambut, kata Bunda Aisyah, fawqal jummah, ya, fawqal jummah wa dunal wafrah. Rambut beliau di atas pundak, melebihi daun telinga yang paling bawah. Jadi antara pundak dengan daun telinga yang paling bawah. Jadi di antaranya itu. Tidak sampai pundak, tapi juga tidak tapi juga melebihi telinganya gitu. Nah, itu adalah satunya. Kalau mungkin ada pertanyaan, loh, tadi hadis yang pertama mengatakan rambutnya Rasulullah setengah telinga. Tapi hadis yang ini kok mengatakan rambut Rasulullah di bawah telinga gitu ya. Tapi nggak sampai pundak. Maka nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Abu Qatan, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib, dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Ya. Dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau salah seorang sahabat yang muda, seumuran dengan sahabat Abdullah bin Umar. Beliau punya paman, ya. Beliau punya paman namanya Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ini yang disabdakan Rasulullah SAW, lau aqsama 'ala Allahi la barrah. Kalau seandainya orang ini bersumpah atas nama Allah, pasti akan terjadi. Napa kalau istilah Jawa napa? Mandi lisane ngoten nggih. Dadi punya paman niku mandi lisane niku. Dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, beliau tinggi tapi tidak terlalu tinggi, ba'ida ma bainal mankibaini, pundak beliau bidang, pundak beliau lebar gitu ya. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi, dan rambut yang bagian samping beliau ini ya, itu menyentuh telinga yang bagian bawah, jadi melebihi gitu ya. Tadribu syahmata udunaini gitu ya. Jadi melebihi daun telinganya.
rambut beliau yang bagian samping. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab ibn Jarir ibn Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala, dari seorang tabi'in Qatadah ibnu Di'amah, beliau mengatakan, qultu li Anas bin Malik, aku pernah berkata kepada atau bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kana sya'ru Rasulillah, bagaimana dulu model atau bentuk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Anas bin Malik mengatakan, lam yakun bil ja'ad, rambut Rasulullah tidak keriting, wala bisabt, dan juga tidak lurus, kana yablughu sya'ruhu, dan rambut beliau mencapai syahmata udhunaihi, daun telinganya. Ya, jadi rambut Rasulullah panjang, ngeten nggih. Jadi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Thalib, dari sahabat Ummu Hani binti Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Jadi Ummu Hani ini masih sepupu Rasulullah, tapi beliau tinggalnya di Mekah. Beliau tinggalnya di Mekah. Ya. Dari sahabat Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, alaina Makkata qadmatan, kepada kami di Mekah sekali waktu. Beliau pernah datang ke Mekah di sekali waktu. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud ini ketika Fatu Mekah. Karena ketika Fatu Mekah beliau sempat juga bertemu dengan Ummu Hani. Ya. Dan juga beliau sempat mandi di rumahnya Ummu Hani, kemudian bersih-bersih diri seperti itu. Ya. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah datang ke Mekah, walahu arba'u ghadair, dan beliau memiliki 4 kepangan. Jadi rambut panjang Rasulullah SAW itu dikepang. Ngoten nggih. Ya. Jadi rambut Rasulullah SAW pernah dikepang ketika datang ke Mekah, ketika dalam perjalanan. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna sya'ara Rasulillah, bahwasanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ila ansafi udhunaihi, rambut beliau panjangnya hingga pertengahan telinga beliau. Ini sama dengan riwayat yang pertama tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri, haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an ibn Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu pernah membiarkan rambutnya. Jadi asadl fi sya'r itu, jadi rambutnya ya, nyun sewu nggih, kalau misalkan rambut gitu ya, rambut panjang, jadi diarahkan ke belakang semua gini. Ngeten. Ini asadl. Nah, ada 2 model rambut yang pernah diterapkan Rasulullah. Yang pertama asadl yang seperti ini, yang kedua at-tafrik. Tafrik itu di piak tengah ngoten. Nah, ini namanya tafrik. Jadi rambut Rasulullah SAW, beliau dahulu mengarahkan ke belakang rambutnya. Jadi rambutnya dibiarkan, tidak dipiak ngoten. Napa nggih basa Indonesia piak itu? Ya napa? Lah nggih dipiak nggih, mboten enten bahasa Indonesia nih gitu. Jadi
Rasulullah SAW ya dibiarkan begitu saja. Wa kanal musyrikun, dan dahulu ketika itu orang-orang musyrik yafruquna ru'usahum, mereka membagi rambut mereka menjadi dua nggih, di pihak tengah ngoten. Orang-orang musyrik dulu napa jenenge rambutnya napa di pihak tengah. Ya. Wa kana ahlul kitab, sedangkan ahlul kitab tiang-tiang Yahudi kali Nasrani yusdiluna ru'usahum, mereka membiarkan rambut mereka mboten dipiak. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab, dan Rasulullah SAW itu suka untuk sama dengan ahli kitab. Suka napa? Sama dengan ahli kitab dibandingkan dengan orang musyrik. Nah, ini juga juga ada faedah di sini. Ya, ada faedah di sini bahwasanya tidak semua yang sama dengan ahli kitab itu adalah buruk. Ya, tidak semua yang sama dengan ahli kitab adalah buruk. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW juga mengikuti ahli kitab. Kalau misalkan ada satu adat antara ahli kitab dengan orang musyrik, maka Rasulullah lebih mengutamakan ahli kitab. Kenapa? Karena paling tidak mereka lebih dekat kepada Allah SWT. Karena pernah turun kepada mereka Rasul dan turun kitab daripada orang-orang musyrik. Ya. Dan juga ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu puasa di bulan Asyura, di tanggal 10 puasa Asyura. Maka mereka ditanya, kok mereka puasa? Ya, maka mengatakan, ya orang Yahudi itu menghormati hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena hari itu Musa selamat dari Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, wa nahnu ahaqqu bihi, kita itu lebih berhak terhadap Musa. Ya. Fasoma wa amara ashabahu bisyamihi, maka beliau pun puasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Ya, beliau mengikuti ahli kitab. Tapi ada perincian. Tidak semuanya. Makanya tadi kita katakan tidak semua yang mengikuti ahli kitab itu adalah buruk. Ya. Jika ada contoh dari Rasulullah SAW. Jika ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab, dan beliau Rasulullah SAW suka untuk mengikuti ahli kitab. Fima lam yu'mar fihi, di dalam sesuatu yang tidak ada perintah di dalamnya, bisya'in dengan suatu. Ya. Selama itu bukan masalah agama, masalah ibadah, maka Rasulullah SAW lebih condong kepada adat istiadatnya ahli kitab. Kemudian farraqa Rasulullah. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW farraqa ra'sahu. Beliau membagi dua rambutnya. Jadi beliau pertama pernah membiarkan supaya ingin menyelisih orang musyrik, tapi di akhir hayat beliau membagi dua. Ya, beliau membagi dua. Ini sebagai dalil bahwasanya boleh rambut itu dibiarkan atau dibiak, gitu nggih. Jadi itu bukan mengikuti orang-orang yang lainnya seperti itu. Karena ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, an Ibrahim ibn Nafi' al-Makki, an ibni Abi Najih, an Mujahid, an Ummi Hani. Masih dari Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafaira arba'. Beliau memiliki 4 kepang di rambutnya. Baik. Ini adalah hadis terakhir dalam pembahasan bab rambut Rasulullah SAW. Sekarang kita akan memberikan penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah dalam hadis-hadis tadi disebutkan tentang bagaimana panjangnya rambut Rasulullah. Ya. Kan tadi ada penjelasan setengah telinga, kemudian melebihi telinga. Ya. Kemudian rambut beliau
tidak sampai ke pundak. Dan di hadis yang lain, bukan di sini ya, yadribu mankibaihi, rambut beliau itu sampai menyentuh pundaknya. Maka bagaimana menyatukan hadis-hadis ini? Ya, maka kita katakan hadis-hadis tersebut menceritakan apa adanya yang sahabat melihat dari kondisi rambut Rasulullah SAW. Karena rambut itu kan bisa panjang, bisa pendek, kan seperti itu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW habis potong misalkan, maka rambutnya pendek. Tapi beliau tidak pernah menggundul habis sama sekali rambutnya, kecuali ketika beliau umroh atau beliau haji. Di luar itu beliau memotong rambut ya, tapi tidak pernah menggundul sama sekali. Ya. Tapi kalau di haji atau umroh, maka beliau menggundul habis, mencukur habis. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika memerintahkan sahabatnya untuk atau beliau mendoakan untuk orang-orang yang menggundul rambutnya ketika umrah atau haji, ya. Ghafarallahu lil muhallikin, ya. Semoga Allah SWT mengampuni orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Itu ketika Rasulullah ya sedang sedang umrah. Beliau bersabda demikian. Ya, atau haji wada kalau tidak salah ya. Haji wada atau umrah seperti itu. Dan beliau berdoa seperti itu. Ya, ghafarallahu lil muhallikin. Kemudian para sahabat yang tidak menggundul rambutnya ini, mereka bertanya, "Wal muqassirin?" Ya Rasulullah, kalau yang cuma cukur rambut saja gitu, enggak sampai menggundul. Maka Rasulullah bilang lagi, ghafarallahu lil muhallikin. Semoga Allah mengampuni orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wal muqassirin? Bagaimana dengan orang yang mencukur rambutnya saja Rasulullah? Rasulullah SAW berkata lagi, ghafarallahu lil muhallikin. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian sahabat bertanya lagi yang keempat kalinya, wal muqassirin? Maka baru Rasulullah SAW mengatakan wal muqassirin, dan juga orang-orang yang mencukur saja rambutnya, ya, tidak mencukur habis. Jadi hadis-hadis tadi itu adalah gambaran kondisi rambut Rasulullah SAW ketika saat sahabat melihat. Dan rambut beliau ya ketika habis potong ya pendeknya ya sampai pertengahan telinga, ya. Untuk yang bagian samping, ya, untuk bagian, bukan kita bayangkan roto, tapi untuk bagian samping telinganya tertutupi separuh, jadi masih panjang. Untuk yang belakang lebih panjang. Makanya dalam riwayat lain rambut Rasulullah yang bagian belakang sampai nyentuh pundaknya, ya karena memang rambut beliau panjang. Rambut beliau panjang. Ini adalah faedah yang pertama dalam masalah rambut Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua, ya, berkata guru kami Syekh Mahir Al-Fahal, beliau mengatakan masalah rambut atau suatu yang berbau adat dari diri Rasulullah SAW itu masuk dalam masalah perkara as-sunan az-zawaid, sunnah-sunnah tambahan, masuk dalam perkara sunnah-sunnah tambahan. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah tambahan? Sunnah-sunnah tambahan itu adalah yang Rasulullah SAW tidak memberikan ancaman atau perintah. Hanya Rasulullah biasanya seperti itu, gitu. Seperti contoh, ya, seperti contoh. Nanti kalau tidak salah di kitab ini ada. Rasulullah SAW tidak pernah makan sambil bersandar. Okay. Tapi Rasulullah SAW sendiri tidak pernah bilang jangan makan bersandar. Ada sahabat yang melihat, ya, dan beliau mensaksikan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, tidak makan sambil bersandar. Atau misalkan Rasulullah SAW makan dengan 3 jarinya. Itu kesaksian sahabat. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sunan zawaid. Sunan zawaid itu yang mana tidak ada perintah yang melazimkan untuk melakukan hal tersebut atau larangan, ya, larangan atas perkara tersebut, maka itu masuk sunan zawaid. Nah, sunan zawaid ini hampir sama dengan adat. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tergantung niatnya. Kalau niatnya
untuk mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat pahala. Kalau tidak ada niat sama sekali, maka dia tidak dapat pahala. Niatnya tasyabuh bil kufar, dia bisa dapat dosa. Gitu ya. Jadi sunnah-sunnah zawaid ini tergantung niatnya. Niatnya ikut Rasulullah dapat pahala. Tidak niat, ya tidak dapat apa-apa. Tasyabuh bil kufar, ya dapat dosa. Contoh misalkan sekarang masalah rambut Rasulullah SAW, atau mungkin rambut panjang, rambut diwarnai, ngoten nggih. Nah, itu yang kadang yang lucu, ya. Itu kadang anak-anak itu ikut tren. Nggih, lihat artis-artis rambutnya dawa-dawa ngoten nggih. Warna-warni semir. Nggih. Habis itu ketika ditanya, ya. Misalkan dimarahi gurunya misalkan, kenapa kok rambutnya dipanjangkan gitu. Mereka beralasan, ini kan Rasulullah SAW rambutnya kan juga panjang, saya juga ikut panjang gitu. Masuk jenengan mau melarang sunnah Rasulullah SAW kan seperti itu. Maka dikembalikan sampai niku niate melok Kanjeng Nabi ta melok artis iku mang. Kadang seperti itu yang menjadi permasalahan. Ini masuk dalam masalah sunnah zawaid. Ya, jadi tergantung niatnya. Ya. Maka seperti memanjangkan rambut, ya. Kalau kita berniat untuk mengikuti Rasulullah SAW dapat pahala insyaallah. Mewarnai rambut, ya. Ya, mewarnai rambut, ya, kecuali dengan warna hitam, ya. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan dengan tujuan gaya-gayaan, gitu ya. Ya, insyaallah dapat pahala. Tapi kalau tujuannya berbeda, ya, tidak dapat apa-apa, malah mungkin bisa dapat dosa. Ya. Jadi kita katakan silakan kau memanjangkan rambut, silakan. Tapi dilihat dulu, kalau misalkan di sekolah ya ada aturan, ya tidak apa, ikuti aturannya, gitu kan ya. Di pondok misalkan nyantri, ya gurunya mau mau mangkas rambutnya. Ya, Ustadz, jenengan niki ngelawan sunnah Kanjeng Nabi, gitu ya. Maka kita katakan ya kalau mau melakukan sunnah silakan di luar saja, jangan masuk pondok gitu. Gitu ya. Maka pondok punya aturan seperti itu, kedisiplinan. Ya, al muslimu ala sulutihim. Orang muslim itu atas syarat-syarat mereka. Kalau sudah masuk pondok ikuti aturannya, gitu ya. Ikuti aturannya. Ini jadi masalah rambut dan lain sebagainya seperti mewarnai rambut dan semisalnya adalah termasuk sunan zawaid, yang mana hukumnya adalah tergantung dengan niatnya. Kemudian juga termasuk juga mengkepang rambut, ya, termasuk juga mengkepang rambut, ya. Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, salah seorang yang mensyarah kitab ini, mengatakan bahwasanya ya, termasuk juga diperbolehkan seorang laki-laki mengepang rambutnya. Ya, kalau misalkan rambutnya panjang, dengan syarat yang tadi itu yang sudah disebutkan. Kalau misalkan rambutnya memang panjang, kemudian mau dikepang satu seperti itu ya. Ya, kalau dikepang dua kan mungkin rada aneh gitu ya kalau di Indonesia. Jadi mungkin dikepang satu saja. Ya, maka tidak masalah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Kalau misalkan apakah itu masuk dengan tasyabuh? Ya. Tasyabuh dengan perempuan misalkan kayak gitu. Dalam hadis kan adalah anallahu mukhannafin, ya. Allah SWT melaknat orang-orang yang menyerupai wanita seperti itu. Maka kita katakan tidak semua yang menyerupai wanita itu terlarang. Tidak semua yang menyerupai wanita itu terlarang. Buktinya apa? Nanti setelah ini Rasulullah SAW itu suka disisir dan juga diminyai. Jadi suka dandan Rasulullah SAW, tapi tidak sering. Ya. Dan para wanita ketika itu juga suka dandan, suka menyisir rambutnya dan meminyaki. Ya. Jadi tidak semua yang tasyabuh binisa itu adalah terlarang, selama ada nas yang menjelaskan bahwasanya itu diperbolehkan. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Baijuri.
Termasuk yang diperbolehkan adalah mengepang rambut kalau misalkan rambutnya panjang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang sisirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah merapikan rambutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharain amin. Babun ma jaa'a fi tarajjuli Rasulillah. Bab penjelasan tentang sisirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an bin Isa, haddatsana Malik bin Anas, an Hisham bin Arwah, an abihi an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kuntu urajjilu, aku dahulu menyisir ra'sa Rasulillah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana haidun, sedangkan saya dalam kondisi haid. Ya. Dan hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, ya. Rasulullah SAW begitu penyayang terhadap istrinya dan begitu romantis dengan istrinya, ya. Dan juga di sini juga terdapat faedah bahwasanya ini membedakan bagaimana Islam mendudukkan wanita. Kalau orang Yahudi ketika wanita haid, ya, sudah dia nggak boleh duduk di rumah, dia ditempatkan di tempat tersendiri, ya. Nggak makan bareng, nggak tidur bareng. Kemudian juga di luar rumah tidak boleh duduk bareng, ya. Akan tetapi dalam Islam yang dilarang adalah hanya bersetubuh saja, berjima, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, mabaina surah wa rukbah tidak boleh, ya, gitu. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Yusuf ibnu Isa, menceritakan Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Rabi' bin Sabih, Yazid bin Aban huwa Raqashi, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukthiru dahna ra'sihi, beliau sering meminyaki rambutnya, wa tasriha lihyatihi, dan merapikan jenggotnya, gitu ya. Wa yukthiru qina', dan sering memakai penutup kepala. Orang dahulu kan pakai sorban, ya, kalau hari ini ya pakai songkok gitu ya. Tapi kalau orang dahulu kan pakai sorban. Kalau minyaknya zaman dahulu itu kan kadang nempel di rambut, nempel di pakaian. Ya, kalau dipakai. Nah, supaya tidak menempel di pakaian yang utama, maka dilapisi, rambut itu dilapisi. Ya, nah itu namanya qina. Qina di zaman Rasulullah adalah penutup rambut. Kalau di zaman ini mungkin kalau di salon itu ya habis rebonding apa itu kan ditutupi seperti itu. Jadi Rasul juga pakai qina, kemudian dipakai sorban. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat, sampai pakaian Rasulullah SAW, qina'nya Rasulullah SAW itu, ya, berubah seperti pakaiannya tukang minyak, ya. Tukang minyak, ya. Kalau pakainya tukang minyak kan sering ketumpahan minyak, sering kena minyak seperti itu, ya. Jadi warnanya sudah berubah, penutup qina'nya Rasulullah itu juga sama. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan beliau, ya. Makanya bukan termasuk sombong orang merapikan penampilannya, bukan termasuk sombong, ya. Rasulullah ketika bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya setitik kesombongan tidak akan masuk surga. Maka para sahabat, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu thawbahu hasanan wa na'lu hasanatan, ya Rasulullah, orang itu kan kalau keluar rumah kan suka pakaiannya telat bagus, pakai sandal bagus. Nah itu gimana itu Rasulullah? Masa harus pakai compang-camping itu seadanya seperti itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan Rasulullah SAW menerapkan, wa kana khuluquhu Al-Quran. Kemudian haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abu Ahwas an al-Ash'ath ibn Abi Sya'tha, an abihi, dari bapaknya, an Masruk, an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat,
beliau mengatakan in kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna, beliau menyukai memulai dengan bagian kanan fi tuhurihi, ketika beliau bersuci, idza tatahhara, ya, dalam bersuci ketika beliau bersuci, wa fi tarajjulihi, dan dalam sisirannya, idza tarajjala, ketika beliau sisiran, wa fi inti'alihi, dan dalam bersendalnya, idzan ta'ala, ketika beliau memakai sandal. Ya, jadi beliau menyukai melakukan suatu kegiatan yang baik itu dengan tangan kanan, atau dengan kaki kanan, atau dengan bagian tubuh yang bagian kanan. Bahkan beliau itu tidur pun rebahan, ya, di atas bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Ya. Dan kalau ini kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita insya Allah dapat pahala. Tapi kalau misalkan alasannya, ya, ngapain kok tidur rebahan ke sebelah kanan, gitu ya, saya baca kemarin ada artikel lebih sehat, ya sudah, dapat sehatnya aja, gitu, nggak dapat sunnahnya. Tapi kalau kita niatnya sunnah, ya insya Allah dapat pahala sunnah plus dapat sehatnya, yang seperti itu. Kemudian hadatsana Muhammad bin Bashar, ya ini juga yang di sebelumnya juga memberikan faedah, hendaknya kita itu sebagai orang tua sejak dini anak itu diajari untuk melakukan sesuatu yang baik dengan anggota tubuh bagian kanan. Karena bahaya kadang anak kecil tidak kita latih, ternyata tahu-tahu dia sudah kidal, ngoten nggih. Kemoro-moro makan kok gak tangan kanan, gitu, tangan kiri gitu. Disuruh makan tangan kanan nggak bisa, jatuh saja gitu. Maka sejak dini anak kita latih untuk pakai tangan kanan atau pakai kaki yang sebelah kanan, seperti itu. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham ibn Hasan an Al-Hasan an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang anit tarajjuli, dari sisiran, illa ghibban, kecuali kadang-kadang saja, gitu ya. Kalau misalkan bagaimana mendudukan hadis yang sebelumnya, Rasulullah SAW sering sisiran dan sering memakai minyak. Di hadis ini beliau tidak memerintahkan sering-sering, kadang-kadang saja, gitu. Ya, maka Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab beliau, ya, ketika menjelaskan bab ini, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud sering tadi adalah sering dalam waktu tertentu saja, ya, sering dalam waktu tertentu, ya, misalkan di hari-hari Id, ya, di Idul Adha, ngoten nggih, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik kan masih hari raya, atau Idul Fitri, ya, di hari-hari tertentu, ya, atau di hari Jumatnya, ya, di hari Jumatnya pagi sisiran boleh, kemudian siangnya sisiran boleh, ya, jadi sering dalam rentang waktu tertentu, ya, sering dalam rentang waktu tertentu. Ya, dan jarang di waktu yang lainnya, seperti itu. Ya, dan jarang di waktu yang lainnya. Ya. Dan beliau di momen-momen tertentu sering memperlihatkan pada para sahabat, ya, bagaimana penampilan yang bagus. Ya, di hadis yang sebelumnya diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW keluar dengan memakai baju warna merah, ya, dan beliau lebih indah dari rembulan. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya beliau terkadang menunjukkan penampilannya, ya, keluar dengan penampilan yang bagus, tapi juga tidak selalu. Jadi di sini melarang Rasulullah SAW untuk sering menyisir rambutnya. Dalam artian sering di sini, ya, melarang sering, ya, atau cukup jarang-jarang saja, itu adalah yang berlebihan. Kalau berlebihan itu kan seperti perempuan kan gitu. Ya, kalau perempuan kan kemana-mana mau keluar bawa sisir, bawa kaca gitu kan. Laki-laki masa gitu kan, enggak ya. Laki-laki kan cukup, ya, dikatakan sering ya tidak, dikatakan tidak pernah ya juga pernah melakukan gitu. Kalau misalkan mau keluar sholat, ya sisiran boleh, keluar menemui tamu sisiran boleh dalam sehari itu, ya. Jadi kemungkinan yang kedua adalah yang dimaksud Rasulullah memerintahkan, ya, atau melarang untuk sering-sering menyisir rambutnya adalah sering yang berlebihan, seperti perempuan, ya, sedikit-sedikit dandan, sedikit-sedikit dan dandan. Tapi beliau tidak melarang secara mutlak. Kemudian
Hadis yang selanjutnya, haddatsana Hasan bin Arafah, haddatsana Abdus Salam ibn Harb, an Yazid bin Abi Khalid, an Abil Ala al-Audi, an Humaid ibn Abdurrahman, an rajulin min ashabin Nabi, dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban, beliau itu sisirannya jarang-jarang, ya, tidak terlalu sering, ya, tidak terlalu sering, ya. Tapi beliau juga tetap memakai sisirnya, ya. Ya. Dalam bab ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang laki-laki tidak terlarang untuk sisiran atau untuk memakai minyak, ya, meminyaki rambutnya, ya, berdandan seperti itu untuk menunjukkan penampilan yang baik, ya, namanya baik, selama dalam hatinya tidak ada niat untuk pamer, ya. Ya, misalkan ketika mau keluar gitu kan, ya, kemudian dalam hatinya ada pamer supaya dipuji orang karena tampan, karena rapi dan sebagainya, itu masalah yang lain lagi, ya. Jadi di sini juga masalah niat juga harus diperhatikan, ya, masalah niat juga harus diperhatikan. Ini adzan Rin apa? Oh, selesai saja. Oh, nggih. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.